1. Internet tercepat dunia, download Netflix dalam 1 detik. 2. Jepang pecahkan rekor kecepatan internet, 4 juta kali lebih cepat dari AS. 1. Internet tercepat dunia, download Netflix dalam 1 detik. Pernahkah Anda membayangkan mengunduh seluruh koleksi film Netflix, yang mungkin berjumlah ribuan judul, hanya dalam hitungan detik? Atau mengunduh game sebesar 150 GB seperti Call of Duty, Warzone dalam sekejap mata? Ini bukan lagi sekadar mimpi. Jepang baru-baru ini memecahkan rekor kecepatan internet dunia, yang benar-benar akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Namun, ini adalah bagian yang mungkin akan membuat Anda terkejut dan bertanya-tanya. Jakarta, CNBC Indonesia, di era digital ini, internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan pokok yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Dan berbicara soal kecepatan, Jepang kini berada di garis terdepan dengan pencapaian yang mencengangkan, rekor kecepatan internet yang 16 juta kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata internet di India. Mengutip laporan dari Times of India, para peneliti di Jepang telah mencetak terobosan monumental dengan mencapai kecepatan internet 1,02 petabit per detik, PBPS. Mari kita pahami angka ini. 1 petabit itu setara dengan 1000 terabit, atau 1 juta gigabit. Pencapaian ini tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga jauh melampaui standar yang ada. Kecepatan ini 3,5 juta kali lebih cepat daripada rata-rata koneksi internet di Amerika Serikat, dan bahkan 16 juta kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata internet India yang hanya sekitar 63,55 Mbps. Bayangkan, kecepatan broadband rata-rata di Amerika Serikat yang 290 Mbps itu, seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan angka fantastis 1 miliar 20 juta Mbps yang berhasil dicapai dalam pengujian laboratorium ini. Angka ini begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Pencapaian rekor yang luar biasa ini adalah hasil kolaborasi gemilang antara Institut Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Jepang, NIC, bersama dengan Sumitomo Electric, serta dukungan dari berbagai mitra di Eropa. Ini menunjukkan bagaimana sinergi global dapat mendorong batas-batas inovasi teknologi. Lalu, apa rahasia di balik kecepatan yang luar biasa ini? Kuncinya terletak pada inovasi kabel serat optik. Disebutkan bahwa mereka menggunakan kabel serat optik dengan 19 inti yang revolusioner. Kabel ini mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejauh 1808 km. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, jarak tersebut kira-kira setara dengan perjalanan dari London hingga Roma, sungguh jarak yang sangat jauh untuk transfer data secepat itu. Sebagai ilustrasi yang lebih konkret, dengan teknologi baru ini, secara teoretis Anda bisa mengunduh seluruh koleksi konten Netflix, yang diperkirakan mencapai puluhan terabi, dalam waktu kurang dari 1 detik saja. Atau, jika Anda seorang gamer, sebuah video game berukuran besar seperti Warzone yang berkapasitas 150 GB bisa selesai diunduh dalam sekejap mata, mungkin bahkan sebelum Anda sempat berkedip. Ini adalah lompatan kuantum dalam dunia transfer data. Terobosan paling krusial dari teknologi ini justru terletak pada desain kabelnya. Selama ini, kabel serat optik umumnya menggunakan satu jalur cahaya tunggal untuk transmisi data. Namun, desain inovatif ini mengintegrasikan 19 inti serat yang terpisah ke dalam diameter standar yang sama dengan kabel serat optik yang sudah ada saat ini. Para peneliti menyebutnya sebagai jalan raya super 19 jalur untuk transmisi data. Dan yang paling penting, inovasi ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan infrastruktur jaringan yang sudah ada, sehingga potensi implementasinya di masa depan menjadi jauh lebih mudah dan ekonomis. Ini adalah bagian yang paling banyak dilewatkan orang, bagaimana mereka mencapai kecepatan ini tanpa memerlukan penggantian infrastruktur besar-besaran. Tim peneliti juga berhasil mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam transmisi data jarak jauh, degradasi sinyal tradisional. Mereka mengembangkan sistem amplifikasi yang sangat canggih, yang mampu meningkatkan sinyal secara bersamaan pada beberapa pita panjang gelombang. Menggunakan 180 panjang gelombang dengan pemrosesan sinyal yang canggih, mereka mempertahankan kekuatan sinyal pada jarak yang jauh. Demikian dilaporkan pada Sabtu 12 Juli. Keberhasilan di laboratorium ini membuka gerbang menuju masa depan internet yang didorong oleh kecerdasan buatan, AI. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengujian dan pengembangan di laboratorium, ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memenuhi lonjakan kebutuhan data di masa depan. Mengapa? Karena lalu lintas internet global terus meroket, didorong oleh ekspansi aplikasi AI yang semakin masif, kemunculan kendaraan otonom, serta miliaran perangkat Internet of Things, IoT, yang saling terhubung. Kemajuan ini menawarkan harapan besar untuk memperluas kapasitas jaringan tanpa harus memerlukan instalasi infrastruktur yang sama sekali baru,
yang tentunya akan sangat mahal dan memakan waktu. Namun, disinilah letak kontroversinya. Bisakah teknologi ini benar-benar diimplementasikan secara luas dalam waktu dekat, mengingat biaya dan tantangan skalabilitasnya? Apakah ini berarti negara-negara yang belum memiliki kecepatan internet tinggi, seperti Indonesia yang kerap dikeluhkan, lelet, akan semakin tertinggal? Atau justru teknologi ini akan menjadi solusi bagi kesenjangan digital global? Apakah menurut Anda kecepatan seperti ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat umum, atau hanya untuk aplikasi-aplikasi super canggih saja? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. 2 Jepang pecahkan rekor kecepatan internet, 4 juta kali lebih cepat dari AS. Gelombang tercepat di planet ini siap membongkar cara kita terhubung. Bayangkan, sebelum mata Anda sempat berkedip, 15.000 film HD sudah tersimpan rapi di perangkat. Kedengarannya mustahil? Tim ilmuwan di National Institute of Information and Communication Technology, NIC, Jepang, baru saja memecahkan rekor dengan menciptakan jaringan internet yang kecepatannya mencapai 1,2 petabit per detik, sekitar 4 juta kali lipat dibandingkan broadband rata-rata di Amerika Serikat. Namun disinilah letak kontroversinya. Apakah dunia siap menampung ketimpangan digital sebesar ini? Apa yang membuatnya secepat kilat? 1. Kabel serat optik 4 inti, multicore fiber MCF 4 jalur cahaya paralel, mirip jalan tol 4 lajur tanpa kemacetan. 2. Teknologi multiplexing spektral, WDM lebih dari 1000 warna cahaya berbeda ditembakkan bersamaan, bagaikan orkestra laser yang sinkron. 3. Kode koreksi kesalahan generasi terbaru, menjaga integritas data dengan latensi nyaris nol. 4. Output 1,2 petabit per detik, cukup untuk mengirim seluruh katalog perpustakaan digital raksasa hanya dalam hitungan napas. Perbandingan kecepatan global. Rata-rata Indonesia, 50 megabit per detik, Mbps. Rata-rata Amerika Serikat, 300 Mbps. Paket komersial umum di Jepang, 500 Mbps. Rekor NIC, 1,2 Pbps 1 miliar 200 juta Mbps. Konsekuensinya? Dalam teori, pengguna jaringan NIC dapat mengunduh konten 4 juta kali lebih cepat dibandingkan pelanggan broadband di AS. Kenapa penemuan ini penting? 1. Revolusi industri digital 5.0. Dari realitas virtual hiperrealistis hingga bedah jarak jauh dengan latensi nol. 2. AI dan Big Data. Model kecerdasan buatan raksasa bisa dilatih dalam hitungan menit, bukan minggu. 3. Edukasi dan pekerjaan jarak jauh. Kelas holografik interaktif menjadi rutin, bukan mimpi. 4. Namun, muncul ancaman kesenjangan digital. Negara yang tertinggal bisa semakin jauh dari garis start teknologi. Tantangan yang perlu dijawab. Infrastruktur. Bisakah kabel 4 inti dan WDM masif ini diproduksi murah dan dipasang lintas benua? Energi. Seberapa besar konsumsi daya pusat data untuk menahan arus petabit? Regulasi. Apa standar keamanan dan privasi yang memadai di kecepatan secepat ini? Dan ini bagian yang sering luput dari perhatian. Jika akses super internet hanya dinikmati segelintir negara maju, apakah kita sedang menciptakan kelas ekonomi digital baru? Atau justru terobosan ini bakal menurun harganya layaknya teknologi ponsel yang kini terjangkau banyak orang? Suara Anda penting. Apakah Anda setuju bahwa kecepatan internet sefantastis ini layak menjadi prioritas utama penelitian global? Atau semestinya sumber daya dialihkan ke isu-isu lain seperti keberlanjutan energi dan pemerataan akses dasar? Bagikan pendapat, kritik, ataupun pertanyaan Anda. Apakah temuan Jepang ini sesuatu yang harus disambut gembira? Atau patut dicurigai memperlebar jurang digital? Tuliskan di kolom komentar dan mari berdiskusi.